Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Aisyah dengan NIM 17, Ratna Yulia dengan NIM 29, dan Roidatul Jamila dengan NIM 93. Kami dari Matematika 19, Fakultas MIPA, Universitas Jember. Di sini kami akan mempresentasikan metode Newton-Raphson pada mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Milatus Zahro, SPD, MSc. Pokok pembahasan yang akan kami presentasikan antara lain: yang pertama, pengertian metode Newton-Raphson; yang kedua, rumus metode Newton-Raphson; yang ketiga, algoritma metode Newton-Raphson; yang keempat, analisis konvergensi; yang kelima, contoh soal metode Newton-Raphson; dan yang keenam, kelebihan dan kekurangan metode Newton-Raphson. Pengertian metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Metode ini dimulai dengan mencari garis singgung kurva pada titik xi, fxi. Perpotongan garis singgung dengan sumbu x, yaitu xi plus 1, akan menjadi nilai x yang baru dengan cara dilakukan berulang-ulang atau disebut dengan iterasi. Misal diberikan tebakan awal akar yaitu x0, dengan menggunakan metode Newton-Raphson diperoleh informasi dari fungsi dan turunannya di titik tersebut untuk mendapatkan tebakan yang baik. Nah, asumsinya adalah fx itu kontinu dan turunan pertamanya diketahui. Telah diberikan tebakan awal x0 sedemikian hingga f aksen x0 itu tidak sama dengan 0. Untuk ilustrasi grafis, metode Newton-Raphson dapat dilihat pada gambar 1, di mana garis biru itu merupakan suatu fungsi. Dan kita mempunyai tebakan awal yaitu xi. Nah, ini yang akan membuat garis singgung atau gradien, atau kita sebut tangan dari xi, yaitu f aksen xi. Nah, dari titik ini akan kita ekstrapolasi ke sumbu x atau ditarik ke bawah sampai memotong sumbu x, yaitu menjadi titik xi plus 1 yang merupakan tebakan akar pertama. Dengan cara yang sama, selanjutnya x ini akan ditarik ke atas, dicari garis singgungnya lagi sampai mendekati nilai sesungguhnya, yaitu titik potong antara fungsi garis biru ini dengan sumbu x, atau dapat dilihat pada titik biru ini. Selanjutnya yaitu rumus metode Newton-Raphson. Telah diketahui bahwa gradien atau garis singgung kurva adalah turunan pertama dari kurva tersebut, yaitu f aksen xi. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah fxi dikurangi y sama dengan f aksen xi dikali dengan xi min x. Garis ini melalui titik xi plus 1, 0, maka didapat fxi min 0 sama dengan f aksen xi dikali dengan xi min xi plus 1. Sehingga didapat xi plus 1 sama dengan xi min fxi dibagi dengan f aksen xi. Algoritma metode Newton-Raphson adalah sebagai berikut. 1. Definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. 2. Tentukan titik awal x0. 3. Tentukan toleransi kesalahan epsilon. 4. Cari turunan fungsi fx. Jika f aksen x sama dengan 0, maka metode Newton-Raphson tidak dapat dilanjutkan. 5. Hitung nilai fungsi fx dan
f aksen x dengan menggunakan titik awal. 6. Tentukan nilai xi plus 1 menggunakan rumus xi plus 1 sama dengan xi min f xi dibagi f aksen xi. 7. Hitung kesalahan mutlak xi plus 1 dikurangi xi dan bandingkan dengan kesalahan epsilon. 8. Jika mutlak xi plus 1 dikurangi xi kurang dari sama dengan epsilon, maka dipilih akar persamaan. Jika mutlak xi plus 1 dikurangi xi lebih besar dari epsilon, maka iterasi dilanjutkan. 9. Akar persamaannya adalah xi plus 1 yang terakhir diperoleh. Analisis konvergensi teorema, misalkan fx, f aksen x, dan f double aksen x kontinu di x mendekati r, di mana fr sama dengan 0. Jika f aksen r tidak sama dengan 0, maka terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian hingga selisih mutlak x0 dikurangi r kurang dari sama dengan delta, sehingga mutlak xi plus 1 kurangi r dibagi mutlak xi kurangi r dikuadratkan dan selalu kurang dari sama dengan c. Dan nilai c dicari dengan c sama dengan setengah dikali nilai maksimum mutlak f double aksen x dibagi nilai minimum mutlak f aksen x. Catatan, saat tebakan cukup dekat ke akar fungsi, maka hasil dari metode Newton tersebut dijamin konvergen secara kuadratik. Konvergen kuadratik berarti banyaknya angka yang tepat muncul berulang pada setiap iterasi. Contoh soal metode Newton-Raphson. Tentukan akar dari fx sama dengan x pangkat 6 dikurangi x dikurangi 1 pada titik awal x0 sama dengan 1,5 dan epsilon sama dengan 0,0001. Penyelesaian dengan menggunakan algoritma metode Newton-Raphson yang telah dijelaskan tadi, maka langkah pertama kita dapat mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu, yaitu fx sama dengan x pangkat 6 dikurangi x dikurangi 1. Selanjutnya, menentukan titik awal. Karena pada soal titik awal telah diketahui, yaitu 1,5, begitu juga dengan toleransi kesalahan, epsilon, yaitu 0,0001, maka selanjutnya kita dapat menentukan turunan fungsi dari fx. Turunan fungsi fx diperoleh 6x pangkat 5 dikurangi 1. Kemudian dari sini bisa kita lihat bahwa turunan dari fungsinya itu tidak sama dengan 0. Nah, karena turunan fungsinya tidak sama dengan 0, maka metode Newton-Raphson dapat dilanjutkan. Selanjutnya, kita dapat mencari nilai fungsi fx dan juga turunannya dengan cara mensubstitusikan titik awalnya. Sehingga diperoleh f1,5 sama dengan 8,890 dan f aksen 1,5 sama dengan 44,562. Setelah itu, mencari titik tebakan selanjutnya atau nilai dari xi ditambah 1. Dengan menggunakan rumus metode Newton-Raphson yang telah dijelaskan tadi, di mana untuk mencari nilai xi ditambah 1 itu diperoleh dari xi dikurangi fxi dibagi dengan f aksen xi. Sehingga diperoleh untuk iterasi pertama yaitu x1 sama dengan x0 dikurangi fx0 dibagi dengan f aksen x0 sama dengan 1,5 dikurangi 8,890 dibagi 44,562 diperoleh 1,3005. Dari hasil x1 tersebut
diperoleh juga nilai kesalahan atau errornya, yaitu mutlak dari X1 dikurangi X0 sama dengan mutlak 1,3005 dikurangi 1,5 diperoleh 0,1995. Nah, apabila kita perhatikan nilai kesalahan pada iterasi pertama ini masih lebih besar dari epsilon. Oleh karena itu, proses iterasi ini dilanjutkan dengan menggunakan nilai XI atau titik awal yang baru dan dengan cara yang sama hingga diperoleh kondisi nilai kesalahannya kurang dari sama dengan epsilon. Selanjutnya, jika dilihat dari tabulasi metode Newton-Raphson, maka didapatkan data seperti pada tabel berikut ini, di mana N itu merupakan banyaknya iterasi, XI adalah titik awal, Fxi adalah fungsi dari titik awal, kemudian F aksen XI itu adalah turunannya, XI ditambah 1 itu merupakan rumus dari metode Newton-Raphson untuk mencari titik tebakan selanjutnya, dan mutlak dari XI ditambah 1 dikurangi XI itu adalah nilai kesalahan atau errornya. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa iterasi dilakukan sampai iterasi keempat, sehingga didapatkan nilai kesalahannya itu kurang dari epsilon, yaitu 0,00053546 kurang dari sama dengan 0,0001. Maka dari sini iterasi dihentikan dan didapatkan nilai akar dari fungsi X pangkat 6 dikurangi X dikurangi 1 yaitu 1,134724145. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari metode Newton-Raphson. Kelebihan dari metode Newton-Raphson itu sendiri adalah jika pemilihan titik awal tepat, maka proses iterasinya cepat. Sedangkan untuk kekurangan dari metode Raphson itu sendiri diantaranya 1. Jika fungsi fx mempunyai beberapa akar titik penyelesaian, akar-akar penyelesaian tersebut tidak dapat dicari secara langsung atau secara bersamaan. 2. Tidak dapat mencari akar kompleks atau imajiner. 3. Jika tebakan awal akar jauh dari nilai akar sebenarnya, hasil perhitungan metode Newton-Raphson bisa tidak konvergen. 4. Untuk persamaan nonlinier yang cukup kompleks, pencarian turunan pertama dan kedua dari fungsi akan menjadi cukup sulit. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari metode Newton-Raphson. Selanjutnya yaitu contoh kekurangan metode Newton-Raphson. Di sini kami mempunyai 4 contoh kasus di mana tidak disarankan untuk memakai metode Newton-Raphson. Yang pertama yaitu pada gambar A dapat dilihat bahwa nilai X-nya selalu berulang. Untuk X0 ketika dicari garis sikunya ditarik ke X1 ketemu X1, terus dari X1 dicari garis sikunya ketemu X2 dan seterusnya begitu, dimana nilai X-nya ini atau tebakannya itu selalu berulang dan tidak mendekat ke akar sungguhnya. Kemudian untuk contoh kasus yang kedua pada gambar B dapat dilihat bahwa solusi yang ditemukan itu tidak konvergen. Pada tebakan awal X0 ketika dicari gradiennya ditarik ketemu X1, dari X1 dicari gradiennya ketemu X2,
dan seterusnya, di mana nilai dari X-nya ini atau tebakannya itu selalu berulang, sehingga tidak menemukan solusi. Kemudian, untuk gambar 3 merupakan contoh kasus pada akar multiple, di mana nilai yang diinginkan itu semakin jauh atau tidak konvergen. Dapat dilihat untuk X0, tebakan awalnya ketika dicari garis singgungnya ketemu X1, terus dari X1 ke X2. Nah, itu semakin jauh dari titik yang diinginkan. Terus untuk gambar D merupakan contoh kasus pada fungsi yang tidak memiliki akar. Nah, karena tidak memiliki akar ini, sehingga turunan atau gradiennya itu datar, tidak memotong seluruh X. Nah, dari keempat contoh kasus ini merupakan contoh kekurangan dari metode Newton-Raphson yang mana tidak disarankan untuk dipakai. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.